Shalom semua. Senang sekali bisa ada di sini. Pagi hari ini, it's a privilege and honor. Bisa share di rumah Harmoni. Amen. Saya setiap kali baca nama your pastor, Dieter ya. Pastor Dieter, selalu kepleset menjadi Dietrich. Kayak Dietrich Bonhoeffer. Dan orangnya sama, penuh dengan api gitu ya. Kita ketemu beliau, gak semangat jadi semangat. Sebenarnya, ada api yang luar biasa. Saya pernah kesini sekitar berapa? 2 tahun yang lalu, siapa yang dulu yang undang? 2 tahun lalu ya. Tahun lalu kayaknya tanggalnya ada gak cocok, jadi hari ini akhirnya bisa kesini. Senang banget. Berarti kita udah kenalan ya sebenarnya, tahun lalu. Siapa yang udah pernah ketemu saya 2 tahun lalu kayaknya? Udah pernah ya? Ya, kenalan singkat, karena kalau tidak kenal maka tidak apa? Anak muda zaman sekarang bilang kalau tidak kenal maka tidak jadian. Jadi ya saya Jusa Kancana, saya lahir baru umur 18 tahun. Dulu saya sekolah SMA-nya itu deket sini nih. Di SMA Kristen 1, Pintu Air dulu, di Pintu Air. Kelas 2 saya gak naik, ngulang. Tapi 6 bulan kemudian Tuhan jamah di sebuah persekutuan kecil dekat rumah, anak muda semua. Ya, saya lahir baru di situ. Ya padahal yang khotbah gak jelas, ayatnya apa juga saya gak tahu, sampai sekarang saya lupa. Sekarang dia jadi penatua Abalaf. Ya, teman saya jadi teman saya. Tapi waktu itu Tuhan jamah saya langsung nangis, penuh Roh Kudus, langsung terlibat Kasih Melanda Jakarta 85. Jadi umur 18 tahun saya jadi panitia, mungkin salah satu yang termuda. Setiap Jumat 2 puasa, malam 2 semalam suntuk. Oke, anak muda umur 18 tahun 2 semalam suntuk, banyakkan doanya sedikit, suntuknya yang banyak, ya kan? Jadi, tapi saya dilatih untuk movement sehingga sampai sekarang DNA-nya kayak nggak jauh-jauh dari anak muda. Sebab itu saya tulis buku kemarin tentang anak muda, sekarang lagi second book project juga tentang cultural apologetics, tadi udah share sama pastor saudara. Cultural apologetics, mau jawabin pertanyaan anak-anak Gen Z, anak-anak Alpha, yang banyak mulai doubting ya, meragukan Tuhan, meragukan Alkitab. Kita berusaha kumpulin bersama dengan 12 penulis yang lain, ya, anak-anak muda semua yang jago-jago, ya, Gen Z dan milenial, saya gabungin 12 orang nulis bersama saya ber-13. Nanti bulan Juni baru kita akan launch. Tapi itulah perjalanan hidup saya. Saya udah mengembalakan 3 kali. Sejak lahir baru umur 18, umur 23 saya merintis dan mengembalakan di Bogor. Ya waktu itu masih tingkat 4 di FISIP UI. Karena gara-gara ada 2 anak IPB, Bogor ibadah dengan kita di Sudirman. Terus saya merespon dengan bikin komsel. Dari 2 orang itu tumbuh 15 orang, saya pindah ke sana. Kuliahnya kan di Depok, jadi naik kereta begitu. Tapi bertumbuh. Waktu saya tinggal, itu sekitar 150 anak-anak muda semua. Saya tinggal ke Portland Bible College, saya kuliah, balik, merit, pindah ke Medan, mengembalakan lagi di sana dari nol lagi. 2 anak Batak dari Bogor, saya bawa, murid saya dari Bogor, saya bawa ke sana. Sekarang giliran mereka yang menginjili di kampus-kampus, No Manson, USU, segala macam, jadi gereja lagi. Ya. Jadi jemaatnya itu cross culture saya waktu di Medan. Jemaatnya orang Batak, orang kita Batak semua. Orang kita Batak angkat tangan. Horas Jalagabe. karena jemaatnya orang Batak semua, saya dikasih marga Cinaga, oke? Ya, itu maksa.com. Jadi karena mereka heran, orang Cina kok ngapain ngurusin kita di sini gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga baru di Bandung. Jadi anak saya lahir di 3 kota berbeda. Yang pertama tadi lahir di Medan, untuk kami transit beberapa tahun di Jakarta. Yang kedua yang ketiga lahir di Bandung. Tergantung bapaknya tugas misi di mana, anaknya keluar. Jadi sekarang sudah gak akan misi lagi, udah tutup pabrik juga. Anak-anak saya diberkati. Yang pertama Ashley, Gen Z semua, anak-anak saya 3 putri semua. Ya. Ashley sekarang akhir-akhir ini dia content creator yang terkenal. Akhir-akhir ini dia sering juara padel, juara satu padel. Dan nomor 2 kuliah di Inggris, sekarang bekerja di London, udah 4 tahun, tinggal yang ketiga. Sebentar lagi akan masuk kuliah. Jadi sekarang saya gara-gara buku pertama saya masuk di sosial media. Dan sekarang ya traveling, itinerant speaker, berharap bisa berbicara kepada para orang tua, guru-guru kadang-kadang dalam seminar-seminar Understanding Gen Z. Ya. Dan senang sekali bisa ada di rumah Tuhan hari ini, di rumah Harmoni.
Saya dikasih, jadi kita udah kenalan ya, bisa jadian sekarang? Oke. Saya dikasih judul atau tema tentang Know Your Battle. Jadi saya mau share pagi hari ini my understanding about topik ini. Oke? Sudah siap? Amen? Ini kita ada live-nya ya? Live? Enggak? Direkam tapi? Oke. Karena kalau udah pilihan gak ada kamera-kamera ini, saya mau udah di bawah aja dekat dengan saudara. Gak bisa ya? Oke, it's okay. So, ayat yang dikasih kepada saya, ini bisa kliknya di sini ya, berarti saya yang kontrol ya. Oke, ayat yang dikasih itu adalah Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di mana? Di udara. Ayat yang terkenal. Salah satu poin atau gems yang kita bisa tarik dari sini adalah kita jangan berantem, jangan fokus kalau konflik, jangan fokus pada orangnya, oke? Bukan darah dan daging, tapi ada di baliknya ada evil forces lah yang bekerja. Jadi kita harus fokus kepada musuh yang tidak kelihatan. Nah, sejak tadi saya udah cerita belum bahwa nampaknya saya tuh mengalami semacam kayak metanoia, saudaraku, sekitar tahun berapa ya? Berproses ya, tahun 2007 sampai 2012 begitu. Dan setelah 2012 itu saya melihat Alkitab dengan cara yang berbeda. Saya melihat Alkitab tuh jauh lebih indah daripada yang saya pahami sebelumnya. Jadi ingat saya udah penginjilan, pemuridan, ke kampus-kampus, bermisi, mengembalakan. Tapi tiba-tiba sejak 2012, wow, fokus dari semua Alkitab ini adalah tentang Tuhan Yesus. The Gospel. Dan gambarnya baru menjadi indah kalau kita tahu apa intinya. Gitu. Jadi sebelum masuk bahas ke sini, saya mau kasih kayak fondasi daripada pemahaman saya. Alkitab terbagi dua, lama dan baru. Dan yang menjadi turning point-nya dari lama ke baru itu adalah the cross. Kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, jadi menurut saya ada kita akan melihat Alkitab lebih indah kalau kita tahu bahwa intinya adalah semua tentang Kristus. Dan kenapa Kristus harus datang? Karena manusia di perjanjian lama, tadi Tuhan ciptakan mereka mulia, tapi kemudian mereka jatuh di Kejadian pasal yang ketiga. Nah, manusia yang jatuh dalam dosa ini ternyata tidak bisa selamatkan diri mereka sendiri. Tuhan sayang sama mereka, tapi mereka harus dihukum karena upah dosa adalah apa? Maut. Jadi Tuhan ada satu dilema sejak awal Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Aku sayang kamu, tapi kamu dosa. Jadi gimana supaya aku bisa dapetin kamu? Karena kalau aku lewatkan penghukuman itu, tidak dijalankan, maka aku jadi Tuhan yang tidak adil. Bagaimana supaya keadilan tetap ditegakkan? Tapi kasihku tetap bisa mendapatkanmu. Jadi akhirnya Tuhan memutuskan satu hal yang sangat luar biasa yang orang agama tidak mengerti. Hukuman tetap dilaksanakan, tapi dipindahkan. Dipindahkan kepada yang namanya kurban. Nah itu sudah ada sejak Kejadian 3. Nah itu adalah gambaran tentang Kristus yang akan datang. Jadi setelah itu kita melihat Tuhan bekerja dengan Israel kan. Mulai Kejadian 12 panggil Abraham. Abraham kemudian Ishak. Yakub anaknya 12 pergi ke Mesir. Dari Mesir pas keluar di kitab Keluaran jadi bangsa. Dari keluarga menjadi bangsa. Dan kemudian kita lihat the best of them, kita singkat cerita, karena waktu saya juga terbatas, singkat cerita, the best of the Old Testament people yang menurut saya adalah Daud, gagal. He fell miserably. Berzina, bersekongkol jahat, dan lain sebagainya. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang. Nah pada saat Tuhan Yesus datang, dia mengambil semua hukuman manusia ke atas dirinya sendiri. Lalu menawarkan kepada kita, barang siapa percaya ada di dalam aku. Berarti kamu diselamatkan bukan karena performance-mu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena prestasimu, bukan karena kamu achieve suatu requirement tertentu. Karena sudah terbukti semua gagal di sini. Amen. Nah sekarang kita ini ada di sini 2000 tahun sesudah salib. Di rumah harmoni. When we look at the Bible,
kita melihatnya dari realita after the cross. Pada saat kita membaca hal-hal yang ada di perjanjian lama, kita harus filter dengan the cross. Kita melihatnya tidak bisa langsung seperti ini, tapi kita lihatnya pakai kacamata the cross. Kacamata Kristus, baru semuanya menjadi indah. Kalau tidak, yang akan muncul adalah Tuhan yang marah, Tuhan yang menghukum, Sodom dan Gomora, the flood, tidak taat, dicopot jabatan, Samson dosa ulang-ulang, roh Allah meninggalkan. Apakah dosa ulang-ulang roh Allah meninggalkan adalah realita perjanjian baru? No, because dia adalah Immanuel. Amen. Waktu dia datang, dia memunculkan, Yesus menjelaskan karakter Tuhan yang konsisten. Tuhan itu tidak skizofrenia. Tapi waktu kita baca perjanjian lama, realita kasihnya, anugerahnya seperti tertutup oleh kegagalan bangsa Israel. Kayak anak zaman sekarang kalau mengerti itu gambar itu backdropnya itu Tuhan yang kasih dan penuh kasih karunia itu jadi backdrop. Yang muncul highlightnya adalah kegagalan, kehancuran, sinfulness, brokenness of man. Itu diulang-ulang terus. Tapi sekarang telah menjadi nyata bahwa Tuhan kita. If you want to understand God, you have to see Jesus. Amen. Nah, berdasarkan pemahaman ini, saya memahami Efesus 6 ayat 12. Karena kalau kita bicara tentang penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa, yang bagi sebagian teman-teman kita, doa keliling kemana-mana menghancurkan penghulu-penghulu di udara. Mereka mengutip Daniel pasal yang ke-9, karena Daniel berdoa 21 hari tertunda, kemudian ada Mikael diutus menghancurkan penguasa di udara dari Media dan Persia, baru kemudian Gabriel bisa dengan bebas bekerja. Is that the reality di sini sekarang? Karena saya menemukan di Kolose 2 seemingly contradictory. Karena dikatakan apa? Ia telah melucuti, semua katakan telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi ini sama-sama Paulus nih yang ngomong. Kita berperang bukan melawan darah dan daging tapi melawan pemerintah-pemerintah. Tapi di Kolose dia bilang pemerintah-pemerintah itu sudah dilucuti. Lalu kalau kita tahun 2025 mengatakan kita harus menghancurkan penguasa di udara, seakan-akan kita tidak percaya bahwa salib telah melucutinya, kita harus melucutinya hari ini. I want to get you thinking. Saya ingin saudara mulai berpikir. Saya percaya ini tidak bertentangan. Saya percaya Kolose 2 ayat 15 memberitahukan kepada kita the legal accomplishment, kemenangan yang sudah dicapai oleh Tuhan Yesus, bahwa pemerintah-pemerintah itu sudah dilucuti. Di Efesus, Paulus sedang menjelaskan itu ada loh di situ, tapi dia tidak mengatakan dia masih berkuasa dan punya legal authority over us. Jadi sekarang dengan pemahaman ini, to reconcile dua-duanya, saya percaya peperangan kita bukan melawan darah dan daging untuk divert our attention tadi. Jangan berantem sama temen dong. Tapi dibilang, itu loh, di atas ada penguasa-penguasa itu. Tapi kalau kita memerangi mereka, peperangan kita nature-nya udah berbeda. Bukan berperang to get victory, but berperang from the position of victory. Haleluya. Karena meskipun iblisnya sudah dilucuti, dia masih ada di sana. Dan dia masih punya cara-cara untuk meng-attack kita. Senjatanya tinggal satu sebenarnya, yaitu menipu kita. Menipu apa? Menipu bahwa dia masih berkuasa. Haleluya. Waktu saya sadari ini, wow, saya tidak perlu berperang untuk mengalahkan dia, menghancurkan dia. Dia tuh sudah hancur. Tuhan cuma ngomong sama kita, jangan mau ditipu. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu
Kalau kita pelajari Efesus 6 ini, I'm sorry kalau misalnya saya bertabrakan dengan pemahaman kita selama ini, karena saya juga berproses. Dan ini saya nggak mengatakan saya yang paling benar, tapi tolong diperiksa nanti. Oke, yang kita sebelum kebaktian kita harus patahkan kuasa-kuasa di udara. I don't believe that. Saya terus terang, the focus in the New Testament, fokus kepada kita, misalnya kita memenangkan kota, kita sebenarnya mengandalkan the preaching of the gospel. The preaching of good news to turn people's mind. Bukan menghancurkan penguasa di udara. Penguasa di udara sudah dihancurkan. Apa yang menyebabkan kita berpikir doa kita lebih powerful daripada the cross? Kalau the cross tidak menghancurkan penguasa di udara, apa yang membuat saudara berpikir saudara punya power untuk menghancurkan penguasa di udara? You're like saying Jesus' work is not complete. No, we are standing in our victory. Oleh sebab itu kebanyakan doa di perjanjian baru menurut saya adalah deklarasi agreeing with the cross. Bahwa musuh kita sudah hancur. Penyakitku sudah dihancurkan. Aku sembuh. Aku sudah diselamatkan. Aku adalah manusia baru. Meskipun kadang-kadang kita menajari pikiran kita kok masih begini ya. Kok kadang-kadang aku masih depresi ya. Kok aku kekurangan ya. Kok aku bangkrut ya. But we stand on our victory. Dan declare aku adalah orang yang diberkati. Aku adalah anak Tuhan Yesus. Aku sudah tebus. Aku adalah ciptaan yang baru. Dan iblis, si penipu ini, berusaha kasih tahu, enggak, belum. Kemarin tuh gimana? Penuduhan. Itu yang dikatakan tadi. Stand in our victory sebenarnya. Coba saudara nanti pelajari sendiri, kita nggak ada waktu untuk ke sana. Saya akan nanti share point ini menggunakan sebuah ilustrasi dari perjanjian lama. Tapi saudara nanti bisa selidiki sendiri. Di Efesus 6, kalau saudara pelajari, misalnya, kenakanlah ini, kenakanlah ketopong, kenakanlah ini. Dulu saya mengerti bahwa, pagi-pagi jangan lupa ya. Kalau kamu mau pergi berangkat, mau penginjilan, harus kenakan itu semua. Nanti kalau nggak di-attack oleh iblis. No, now I understand it. Bukannya kalau nggak pakai nanti diserang iblis. Bukan seperti itu. Paulus sebenarnya ingin bilang, itu semua sudah ada padamu. Bukan disuruh kenakan dalam arti dari nggak mengenakan menjadi mengenakan. Kenakan lo maksudnya sadarilah sudah ada padamu, sudah kamu mengenakannya. Oleh sebab itu sebenarnya the only verb, satu-satunya kata kerja yang merupakan satu encouragement for us to do di dalam seluruh list Efesus 6 ini adalah to stand. Stand. Berdirilah di dalam apa? Di dalam sebuah realita legal bahwa Tuhan itu sudah menang bagimu. Bukan kamu lagi berperang. Jadi spiritual battle, spiritual warfare di perjanjian baru bukanlah peperangan untuk kayak harus ngeden, harus apa gitu. Tidak, saudara. To stand, kekeh bahwa Tuhanku sudah menang. Haleluya. Amen. Beberapa wajahnya kayak loading gitu. Ini bener apa enggak nih? Jadi what is the true reality in spiritual warfare? Saudara pernah baca di 2 Korintus 12, Paulus bilang dia diangkat ke langit ketiga, surga ketiga. Saya percaya intinya begini aja, kalau kita belajar spiritual warfare, ini I'm not the expert, but this is my understanding, oke? Realita universe ini ada 3 lapis. Yang paling pertama dunia physical, which is what we see now. Ya, manusia, gedung-gedung, kota-kota. Di atas ini ada udara, ini yang tadi diceritakan. Ada, because sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini jatuh di bawah kekuasaan si jahat. Iblis itu gak ngebluff atau di pencobaan di padang gurun, dia bilang sama Tuhan Yesus, kalau kamu menyembah aku akan berikan semua kerajaan ini kepadamu. Dia ngebluff atau tidak? Tidak, karena dominion yang Tuhan kasih kepada Adam, dengan Hawa dan Adam kemudian mentaatinya memakan buah itu, dominion itu diserahkan kepada iblis. Sejak saat itu dia menjadi penguasa pada dunia ini. So dia ada di langit yang kedua. Tapi siapa di langit ketiga? The true owner of everything. Tuhan kita di sana. Dan dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. And guess where you are now as a believer? Kita ada di dalam Kristus. Jadi saudara ada di atas ini semua. So kalau kita belajar hierarki,
saudara berlebih berkuasa daripada iblis-iblis itu. That's the true reality. Amen. God didn't call you to fight. God called you to believe the fight is over and He has won the victory. Haleluya. Amen. Dan saya mau ilustrasikan ini di dalam cerita ini. Saya udah share sebenarnya di sosial media. Itu kode keras untuk follow gitu maksudnya. Ya. Tapi kalau di sosial media kan cuma 4 menit ya kan. Di rumah Harmoni saya boleh, waktunya tinggal 9 menit lagi. Oke. Waduh. Dikasih green light sama pastor, kasihan yang lupa breakfast. Oke. Sudah di cerita Daud dan Goliat, saya ingin tunjukkan ini gospel banget. Ya, cerita-cerita dari guru sekolah minggu kita hargai, dan saya ingin poin satu hal. Hari itu Daud disuruh papanya pergi ke medan perang. Itu kan ceritanya kan. Sebenarnya kan bawa rantangan kan. Ini bawa rantangan buat Koko gitu kan. Ya bawa. By the way Daud anak ke-8. 8 is always talk about new beginning. Minggu, Senin sampai Minggu, hari ke-7. Hari pertama Minggu, hari ke-7 Sabtu, kemudian mulai hari ke-8 adalah new beginning. Penciptaan juga demikian. So Daud berbicara sesuatu hal yang sangat luar biasa dalam cerita ini. Tapi yang saya ingin pinpoint dengan cepat adalah hari itu dia datang ke lembah Ela, lembah Tarbantin. Orang Israel dan orang Filistin sedang berhadapan, berkemah satu dengan yang lain. Lembahnya di sini. Dan acaranya selama 40 hari terakhir cuma satu, yaitu pidato. Pidato seorang bernama Goliat. Speech. Dan hari itu hari ke-40 pada saat Daud datang, kebetulan banget. Oke. Goliat lagi tampil. Dan Goliat secara tidak sengaja di dalam pidatonya mengungkapkan sebuah prinsip yang masih berlaku sampai hari ini. Dia bilang begini, pilihlah seorang bagimu dan biarlah ia datang kepadaku. Jika ia sanggup berperang membunuh aku, maka kami akan menjadi budak-budakmu. Namun jika aku dapat menang, tentu saja dia pede. Dia tingginya 3 meter, siapapun orang Israel lawan dia pasti akan kalah. Tapi perhatikan, pilihlah seorang. Semua katakan seorang. Just one person. Gak usahlah kita perang pasukan sama pasukan. Satu orang lawan satu orang aja. And guess, tebak siapa yang harusnya dari pihak Israel yang maju? Ya harusnya Raja Saul, singkat cerita. Karena dia lebih tinggi dari semua pria yang ada di Israel pada saat itu, Alkitab bilang. Tapi dia ketakutan di kemahnya. Nah, kenapa saya bilang ini adalah satu prinsip yang menggambarkan the gospel? Karena sudah lihat di sini. Roma 5 ayat 19. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, semua katakan satu orang. Banyak orang telah dibuat berdosa. By the way, saya ambilin dari Indonesian Modern Bible, ya, IMB yang ayat yang ini. Siapa itu? Ketidaktaatan satu orang, semua orang jadi orang berdosa. Adam. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang akan dibuat menjadi orang benar. Siapa itu? Tuhan Yesus. Nah, dalam hal ini Adam adalah tipe Kristus. Adam adalah gambar daripada Kristus. Oleh sebab itu, the last time I was here, saya dikasih tema tentang ketaatan. Lalu saya juga share understanding saya tentang hal ini. Karena kita bukan taat supaya Tuhan berkenan. Tidak, waktu kita percaya, kita diselamatkan oleh ketaatan Kristus. Ya, saudara ada di sini bukan karena ketaatan saudara loh. Ketaatan saudara up and down, sudah bisa gagal. Kalau saudara pertahankan itu sampai nafasmu yang terakhir dan Tuhan mengevaluasi saudara, kita semua akan terpisah dari Tuhan. Tapi kita ada di sini oleh sebuah status yang dibayar oleh darahnya dan oleh ketaatan Kristus. Mengetahui ini, kebenaran ini akan mengubahkan hati kita sehingga membuahkan ketaatan dalam hidup kita. Jadi kita ini bukan dituntut taat, tapi kita ini bertumbuh dalam ketaatan. Karena tahu Kristus sudah taat untuk kita. Haleluya. Jadi kekristenan itu adalah sistem perwakilan, saudaraku. Bukan DPR aja, saudaraku. Amen.
sistem perwakilan oleh satu orang. Saudara pikir, apa ini cuma di Alkitab aja? Tidak sebenarnya. Saudara, kita ada di sini karena a line of ancestors kita bisa sampai di sini. Oleh satu orang di tanah Tiongkok, saya nggak tahu berapa puluh tahun yang lalu, memutuskan dia mau pergi ke pulau ini. Papi saya, kakek saya, engkong saya kan semuanya jadi ada di sini because of the decision of one person. Amen. Satu kepala rumah tangga screw up, bangkrut, the entire family kena. So it's the power of the one. So actually inilah yang terjadi. This is a beautiful gospel story. Nah, singkat cerita, kita udah tahu ceritanya semua. Oke? Daud pakai batu dan dikatakan kemudian Goliat rubuh, tapi biasanya cerita sekolah minggu itu berakhir di situ. Goliat kalah. Tapi saya ingin teruskan 1-2 ayat sesudahnya. Karena di ayat 51 dikatakan begini, Daud berlari dan berdiri di atas orang Filistin itu dan serta mengambil pedangnya, lalu mengeluarkan dari sarungnya dan membunuhnya. Ia memenggal leher, atau dalam bahasa terjemahan baru, kepalanya dengan pedang itu. Rewind sedikit, pada saat batu itu meluncur dan kena kepada tengkorak daripada Goliat, itu menggenapi nubuatan proto-evangelium Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala keturunan si ular. Haleluya. Luar biasa bukan? Nah, tapi yang luar biasa adalah Daud mengambil kepala orang Filistin itu dan membawanya ke mana? Yerusalem. Yerusalem. Dari mana dia tahu bahwa kepalanya harus dibawa ke Yerusalem? I believe it's by revelation. Sebab itu saya percaya, saya sering bilang Daud itu manusia perjanjian lama, manusia perjanjian baru, nyasar di perjanjian lama. Dia tuh hidup di perjanjian lama, tapi understandingnya kayak orang perjanjian baru. Loh kok dia tahu? Kenapa dia bawa ke Yerusalem dan dia akan meletakkannya di atas kaki sebuah bukit. Yang kemudian bukit itu disebut apa? Bukit apa? Tengkorak. Golgota. Saya ingin tunjukkan kepada saudara. Yes. Wah, ini juga langsung keluar semua jadi gak seru nih. Harusnya mulai dari nomor 3 dulu. Nomor 3, jadi Golgota, tengkorak. Saya juga baru tahu. Golgota, Goliat dari God. Goliath of God. Golgotha. Bahasa Ibrani itu kan bahasa yang sangat kaya. Ya. Saya juga bukan ahlinya, oke? Tapi di bukit itulah the greater son of David, not Solomon, Jesus Christ, meremukkan kepala daripada si iblis. Dan pada saat di proto-evangelium dikatakan keturunan ular itu akan meremukkan tumitnya, itu berbicara tentang penderitaan Kristus di atas kayu salib itu. So the Bible is beautiful. Ya, yang lain server itu yang mau attack Bible, tidak ada kitab yang isinya 66 kitab ditulis oleh 40 orang over a period of 1500 tahun, ditulis oleh orang profesinya berbeda-beda di 3 benua berbeda, tapi berbicara tentang satu benang merah yang indah, tentang Kristus. Dan Kristus ini tersembunyi di balik semua nubuatan-nubuatan, arti-arti nama, festival-festival, ukuran-ukuran, bahan-bahan yang ada di dalam Bahteranu, bait suci, dan lain sebagainya, berbicara semua tentang Kristus. Dan kali ini, di tempat yang sama Golgota itu, kalau sudah pernah pergi Holy Land Tour ke Israel, jarak gak jauh dari sana, ada bait suci kan, bekas bait suci Salomo. Di situ tempat juga Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. So there's a whole lots of connections. Mulai dari Kejadian 3, ini Kejadian 22, dan kalau saudara baca Kejadian 22, all the details tentang penyaliban ada di sana. It's very beautiful chapter.
Tuhan bilang sama Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Padahal anaknya berapa? Ismail udah lahir duluan kan, anaknya ada 2, tapi dia bilang anak yang tunggal, yang kau kasih. Kata kasih pertama kali muncul di Alkitab di dalam peristiwa itu, Ahav. Sebab itu kasih atau cinta, love. Kalau mau mengerti tentang love, konsep of love, tidak bisa langsung romantic love between man and woman. Harus love dari the love of the father to the son. Pertama kali kata love itu muncul. That's how we understand the whole topic about love. Kemudian Abraham taruh kayu di atas pundaknya Ishak. Dia komplain terus, papa udah ada kayu, udah ada api, tapi di mana anak dombanya? Nanti Tuhan yang sediakan. Tapi jangan kelewat, kayu di atas pundak anaknya, mereka berdua nanjak. What is that? Sang putra memikul kayu salib naik ke bukit Golgota. Dan yang very beautiful saya baru temukan dalam 2-3 tahun terakhir, ada kata-kata begini, nanti suruh baca sendiri ya, Kejadian 22. Keduanya berjalan bersama-sama. Abraham taruh kayu, keduanya berjalan bersama-sama. Keduanya berjalan bersama-sama. Dan saya percaya that revelation ada di hati Tuhan Yesus pada saat dia naik ke kayu salib. Sudah hancur punggungnya, tulang-tulang kelihatan kata Mazmur 22. Harus pikul salib, nanjak lagi. Dia menderita, bagaimana dia bisa bertahan? Pertama, karena dia ingat wajah saudara semua di rumah Harmoni, di dalam benaknya pada hari itu. Dan yang kedua, dia percaya Kejadian 22, Bapa berjalan bersama dengan dia. Haleluya. That should comfort you setiap kali saudara merasa sendirian. So, a lot of connection di sana, karena termasuk juga akhirnya penggantinya adalah domba-domba yang tersangkut di semak duri. Kenapa tersangkut di semak duri? Itu tanduknya yang tersangkut. Kalau yang tersangkut badannya, dia akan tergores, tidak layak jadi kurban. Harus tersangkut di tanduknya. Dan pada saat dicabut, dikatakan belukar. Saya percaya masih ada semak duri di atas tanduknya. Talking about the crown of thorn. The Bible is so beautiful. Ya? Kalau kita tahu semuanya adalah tentang Kristus. So, jadi Bayi Salomo juga akhirnya Ezra Nehemia merestorasinya, Herodes membangun di atasnya sampai zaman Tuhan Yesus, itu semua di tempat yang sama. All is connected supaya kita tahu 2000 tahun setelah salib, kita yang di rumah Harmoni, kita tahu bahwa kasih kebangkitan Kristus ada bersama dengan kita. But this is the beauty of the story about, ini saya gak usah bahas, nanti suruh baca sendiri itu. Ada. Mereka membaca perjanjian lama, harus disingkapkan, sebab hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Amen. Jadi, saya share ini semua untuk mengatakan bahwa di dalam cerita Daud melawan Goliat, selama ini kita totally miss the point. Kita selalu merasa kita harus jadi Daud. Maksudnya, the moral of the story adalah kalahkan raksasamu. We totally miss it. Sebenarnya message-nya adalah kita bukan Daud dalam cerita itu. Daud dalam cerita itu adalah Kristus. Siapa kita? Kita adalah tentara Israel yang ketakutan di belakang Daud. Karena hari itu kemenangan Daud menjadi kemenangan Israel. Kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. So, intinya adalah bukan kalahkan raksasamu. Berita Injil adalah Kristus telah mengarahkan raksasamu. Percayalah kepada Dia, maka kemenangan Dia jadi kemenanganmu. Kristus sudah mengalahkan depresimu. Kristus sudah mengalahkan kemiskinanmu. Kristus sudah mengalahkan penyakitmu. Maka di dalam Dia semuanya sudah disediakan. That's good news. Kalau pemberitaan firman menuntut saudara lagi, itu bad news. Karena kita akan gagal, sering gagal, akan gagal lagi. Good news mengatakan, the total victory is yours because He accomplished for you. Sebab itu kita baru ngerti sekarang Roma 8:37. Dalam semua itu kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kita gak berperang. Dia yang perang, dia yang babak belur, dia yang mati, dia yang hancur. Tapi kita dapat kemenangannya.
supaya kita lebih daripada pemenang. Amin. Dia telah bertukar tempat dengan kita. Dia menjadi miskin. Dia kaya raya, owner of everything. Tapi di kayu salib, dia telanjang. Tidak punya apa-apa. Jubahnya pun dibuang undi. Supaya saudara yang miskin menjadi kaya. Bukan saya ngomong, bukan prosperity gospel. Alkitab yang bilang, Bapa ingin anak-anaknya tidak berkekurangan. Amin. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sangat beda pemahaman ini dengan orang dunia, orang agama. Kepingin sembuh, doanya gini, mudah-mudahan sembuh. Tuhan mohon kesembuhan. Dan apa yang tidak, kita berterus terang sekarang, apa yang ada di dalam benak kita pada saat kita memohon dan kemudian berharap dikabulkan atau tidaknya, kita merefer kepada apa? Ayo jujur. Saya nanya, saya jawab biar cepat. Kita biasa merefer kepada prestasi kita. Kemarin gimana saya? Baca Alkitab udah bolong-bolong belum? Ini baru tanggal segini bolongnya udah berapa kali? Doa kurang, puasa apalagi harus ditambah, persembahan kemarin. Roh Kudus suruh saya berbicara kepada orang ini, saya tidak bicara, saya tidak taat. Jangan-jangan bisnisku berangkut, jangan-jangan saya ditabrak, semuanya itu adalah bayangan-bayangan yang salah tentang sikap Tuhan kepada kita. Dia tidak evaluasi performance kita lagi. Kalau saudara di tempat kerja, saudara harus evaluasi. Oke? Tapi itu dalam rangka kerja. Tuhan sama kita, vertikal. Dia tidak evaluasi kita. Sudah terlanjur disayang. Sudah terlanjur ditebus. Sudah terlanjur disembuhkan. Sudah terlanjur semuanya. 2000 tahun yang lalu. Haleluya. So know your battle. Your battle, Tuhan bilang begini. The battle is mine. It's not your battle, it's my battle. And I have won the battle. Trust Him. Haleluya. Berikan surah kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amen.